Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu dengan suasana yang dipenuhi sukacita, walaupun harus melalui Zoom pada saat ini. Tentu saja pertemuan kita selalu kita gunakan sebaik mungkin untuk mempelajari firman Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan kita yang utama. Itu adalah kebutuhan kita yang tidak bisa digantikan dengan kebutuhan yang lain. Itulah sebabnya, saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin memberikan satu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh seseorang untuk kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan secara jasmani maupun secara rohani. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang memang diinginkan oleh orang itu untuk dipenuhi, walaupun keinginan ini kadang-kadang bukan merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang mendesak. Kalaupun tidak dipenuhi, tidak menjadi masalah. Itu merupakan tambahan dari kebutuhan pokok yang sudah terpenuhi. Tentu saja, kebutuhan rohani bukanlah sebuah keinginan, tetapi sesuatu yang harus dipenuhi karena memang kita memerlukannya. Kita memerlukan campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada kesempatan indah ini, kita akan membahas satu perikop pendek yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Dikatakan di ayat 1 sebagai berikut. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tetapi sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Kami akan mulai perenungan firman Tuhan, dan kami rindu Roh Kudus menolong kami agar kami boleh merenungkan firman ini dan kami semakin dikuatkan dalam pertumbuhan iman kami. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan adalah kebutuhan kami yang terutama, yang dapat menolong kami dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Mengampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, kita kembali ke Kisah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya ulang kembali. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yang pertama, seperti Daniel, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Dan waktu berdoa mereka dibagi menjadi 3 waktu penting. Walaupun selain 3 waktu itu, tentu saja mereka suka berdoa. Yang pertama adalah mereka mengambil waktu penting untuk berdoa pada pagi hari, sebelum memulai segala aktivitas mereka sepanjang hari. Dan yang kedua adalah jam 3 sore. Jam 3 sore ini bertepatan dengan waktu penyembelihan korban. Kemudian waktu yang ketiga untuk berdoa adalah pada waktu malam telah tiba. Nah, saudaraku sekalian, karena pada jam 3 sore merupakan waktu penyembelihan korban, sehingga dari 3 waktu berdoa itu, jam 3 sore setiap hari menjadi waktu yang paling ramai. Banyak orang-orang datang ke bait Allah untuk berdoa, dan juga banyak yang datang untuk mengorbankan korban kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, dalam kisah ini, karena jam 3 adalah jam yang paling ramai, sehingga ada seorang yang meminta-minta, tetapi orang ini adalah orang yang
berkebutuhan khusus. Mari kita membuka dan membaca ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Baik, kita tidak tahu pasti siapa yang mengusung orang lumpuh itu, karena tiap hari harus membawa orang lumpuh itu ke dekat pintu gerbang. Tetapi itu adalah strategi yang cukup baik. Dipilihnya jam paling ramai saat paling banyak orang yang datang beribadah untuk mengharap berkat. Dan itu adalah pilihan yang jitu. Ya. Saudara sekalian yang terkasih, dengan berharap sedekah di jam yang ramai itu, paling tidak pasti ada beberapa orang yang akan berbelas kasihan. Dalam ayat itu dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes pergi menjelang waktu sembahyang. Artinya sebelum jam 3. Mengapa? Sebagaimana seorang yang beriman, yang setia beribadah, mereka tidak mau terlambat datang ke bait suci. Dan hal yang menarik di ayat itu adalah kegiatan pergi untuk berdoa di bait suci adalah aktivitas naik. Karena ibadah adalah menghampiri tahta Allah, naik bertemu dengan Sang Pencipta. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, setiap hari Sabat, setiap hari Rabu, setiap hari, kita sedang naik ke hadirat Tuhan. Kita sedang perjalanan rohani mendekati hadirat Tuhan. Dengan datang lebih awal, selain mendapatkan tempat yang lebih nyaman, mereka juga ingin bersaksi kepada orang yang ditemuinya. Dan benar, Tuhan pertemukan dua murid Yesus ini dengan orang lumpuh yang sangat memerlukan pertolongan. Saudara sekalian, ketika kita datang lebih awal ke rumah Tuhan, dan kita memiliki satu tujuan yang baik, selain supaya tidak terlambat, tetapi juga untuk bersaksi, maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, jangan pernah terlambat. Datang lebih awal, datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Di ayat yang ketiga dikatakan sebagai berikut. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tentu saja, karena kebutuhannya adalah sedekah, yang dia minta adalah sedekah. Saudara sekalian, ibadah adalah perjalanan rohani kita kepada Allah. Doa adalah membawa kehidupan kita naik ke hadirat Tuhan. Doa atau ibadah tidak memaksa Tuhan turun kepada kita, tetapi kita yang naik ke hadirat Tuhan. Tanda bahwa seseorang itu adalah umat Tuhan dinyatakan dengan datang naik ke hadirat Tuhan. Ya. Bahkan sekarang ini, ya, ketika COVID-19 masih belum selesai, ada banyak ujian ketika kita beribadah di rumah. Apakah kita bisa beribadah dengan penuh hormat atau sekedarnya? Tetapi kalau kita beribadah di rumah Tuhan, tentu saja paling tidak kita persiapkan penampilan dengan baik, kita persiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Tapi ujian bagi kita ketika kita harus beribadah di rumah. Ya? Namun saudara sekalian, kalaupun kita masih tetap ibadah di rumah, karena situasi yang belum mengizinkan, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40. Di sana dikatakan, poinnya adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Kenapa? Karena kita di hadapan Allah
yang teratur. Kita di hadapan Allah, Sang Pencipta, yang harus dihampiri dengan penuh hormat. Saudara sekalian, sekali lagi, kita harus datang lebih awal sebelum waktunya. Karena bisa jadi, Tuhan ingin menggunakan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan sebelum acara dimulai. Kita kembali ke ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tidak hanya sekarang ini saja, tetapi sejak zaman dahulu sudah banyak peminta-minta di dunia ini. Ada yang merupakan profesi, ada yang memang karena tidak mau bekerja dan ingin mencari mudahnya, tetapi memang ada yang betul-betul karena terpaksa membutuhkan kebutuhan dasar. Dia jelas bukan satu-satunya pengemis di gerbang bait suci, tetapi dia benar-benar peminta-minta yang tulus, yang hanya mengharapkan sedekah. Sedekah juga bisa diterjemahkan dengan donasi. Dan itu adalah pemberian sukarela yang tanpa ditentukan jumlahnya. Saat itu, pria lumpuh itu hanya meminta sedekah berupa kebutuhan pokok untuk mengurangi penderitaannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bekerja mencari makan. Setiap hari dia meminta hanya untuk memenuhi kebutuhan hari itu dan besok paginya. Itulah sebabnya setiap hari dia datang ke dekat pintu gerbang untuk meminta. Sebagai manusia biasa, pasti orang lumpuh itu memiliki banyak keinginan. Dia pengen punya rumah, dia pengen punya keluarga yang bahagia, dan selalu ada di mimpinya adalah seandainya saya dapat berjalan seperti mereka, seperti orang banyak yang setiap hari lewat, saya akan beribadah masuk ke bait suci. Saudara sekalian, ringkasnya, orang lumpuh itu hanya fokus kepada kebutuhannya. Dia meminta sedekah. Karena setiap hari orang itu selalu berada di tempat yang sama dan meminta sedekah yang sama. Bisa jadi orang yang lewat, ya hanya lewat begitu saja. Paling-paling hanya orang-orang yang dari luar kota yang memberi sedekah karena berbelas kasihan. Dan Petrus serta Yohanes bukanlah orang Yerusalem. Mereka hanya beberapa kali setahun datang ke bait suci. Dan ketika mereka melihat orang lumpuh itu, maka tergeraklah hati mereka dengan belas kasihan. Mereka ingin memberi sedekah, tetapi mereka tidak punya uang. Ya, mari kita membaca di ayat yang keempat dan 5. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes memperhatikan pengemis yang diabaikan oleh orang banyak itu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, mereka dapat melihat ketulusan peminta-minta itu. Benar, dia butuh makanan. Tetapi ada kebutuhan lain yang lebih mendasar yang selalu dia rindukan, yaitu berjalan dan beribadah di bait suci. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan sebagai berikut. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara sekalian, satu hal yang menarik. Pria itu menyambut perintah dari Petrus dengan percaya dan tanpa ragu. Karena Petrus mengatakan demi nama Yesus. Nama yang selama ini dia dengar, menyembuhkan banyak orang sakit, memberi makan ribuan orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, membangkitkan orang mati. Dia punya kerinduan bertemu dengan Yesus,
tetapi tidak ada kesempatan. Dan ketika dia mendengar Yesus orang baik itu disalibkan, harapannya musnah. Tetapi ketika Petrus mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, maka orang lumpuh itu dengan percaya menerima uluran tangan dari Petrus. Dia percaya kepada nama Yesus itu. Perintah itu bermakna luas. Bukan hanya perintah bangkit dan berjalan secara fisik, tetapi secara rohani, agar orang itu menyatakan imannya yang telah dipendam. Dia merindukan kehadiran Yesus. Saudara sekalian, dia bangkit dalam iman, dan dia berjalan dalam iman. Apa yang diminta pria itu adalah kebutuhan yang lebih rendah dari apa yang dia butuhkan yang sesungguhnya. Petrus dan Yohanes tidak punya uang, tetapi saya yakin dia bukan tidak punya uang, ya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes melihat kebutuhan yang lebih besar. Itulah sebabnya dia memberikan kebutuhan yang terbesar itu, yaitu menawarkan Yesus Kristus yang jauh lebih berharga dari emas atau perak. Dan inilah hasil dari iman orang lumpuh itu. Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Meskipun penyembuhan fisik terjadi, fokus penyembuhan Petrus adalah Yesus yang menawarkan hidup kekal. Penyembuhan fisik juga bersifat sementara. Ketika orang itu menjadi tua, kakinya akan menjadi lemah kembali, dan akhirnya kaki itu tidak bisa berjalan lagi, lalu mati. Itulah sebabnya Petrus menawarkan Yesus Kristus yang tidak hanya menawarkan kesembuhan fisik, tetapi kehidupan yang kekal. Petrus dan Yohanes tidak melakukan mujizat. Dia hanya alat dari Yesus. Saudara sekalian, kehidupan kekal bagi Petrus lebih berharga daripada sekedar berjalan. Itulah sebabnya yang ditawarkan adalah Yesus Kristus. Ya, ketika orang itu percaya pada Yesus, sedekah yang dia minta justru diganti dengan anugerah. Bahkan ini anugerah rangkap dua. Yang pertama, kakinya sembuh. Dan yang kedua, yang lebih penting dari itu, keselamatan dia dapatkan dari menerima Yesus. Kebutuhan utama yang sementara yang dia perlukan dan minta dengan tulus dan dengan tekun setiap hari di pintu gerbang bait suci, diganti dengan anugerah, pemenuhan kebutuhan yang lebih utama, yaitu dapat berjalan secara fisik dan keselamatan di dalam Yesus. Kita mendapatkan aplikasi dari pelajaran ini, dari apa yang dialami orang lumpuh itu. Tetap berdoa dan berharap pertolongan Tuhan untuk kebutuhan kita. Tetapi, saudara sekalian, jangan mengejar keinginan. Tetapi kadang-kadang, sedekah, kebutuhan yang kita minta itu, seringkali tidak dipenuhi. Tuhan tidak menjawab doa itu. Kalau itu terjadi, jangan kecewa. Kenapa? Tuhan tahu kebutuhan yang lebih utama yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita tepat pada waktunya dan dengan caranya. Cara yang tidak kita mengerti. Orang lumpuh tadi hanya minta makanan, itu kebutuhan utamanya. Tetapi Yesus melalui Petrus dan Yohanes tidak menjawab doanya. Tetapi Yesus menganugerahkan lebih dari sekedar makanan, yaitu berjalan dengan kaki yang baik dan bahkan selamat. Sekarang kita melihat reaksinya. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita ingat kerinduannya, seandainya bisa berjalan, dia akan melakukan seperti kebanyakan orang, yaitu
naik ke bait suci. Dan ketika Yesus membuatnya berjalan, dia benar-benar pergi ke bait suci. Dan sepanjang perjalanan ke tempat ibadah, dia melompat-lompat karena gembira. Tentu saja, dia tidak melompat-lompat di dalam bait suci. Dia melompat-lompat bersukacita, bergembira selama dalam perjalanan ke bait suci. Ada yang menarik dalam pelajaran ini. Yang pertama, dari rumahnya, orang itu harus ditolong. Ditolong oleh paling tidak 2 orang, atau 3 orang, bahkan 4 orang, untuk naik menuju pintu gerbang bait suci. Yang kedua, di gerbang bait suci, dia juga memerlukan pertolongan orang lain, yaitu dengan meminta sedekah. Yang ketiga, ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia juga minta pertolongan. Dan Petrus serta Yohanes menolong dia untuk naik, percaya pada Yesus, sehingga dia bisa naik berdiri dengan kakinya yang lumpuh sejak lahir. Yang selanjutnya, dari dekat gerbang bait suci, anugerah kesembuhan dan keselamatan membuat dia berjalan bersama Petrus dan Yohanes naik masuk ke bait suci. Di dalam mujizat tadi, semua orang melakukan bagiannya. Petrus bisa saja mengabaikan bisikan Roh Kudus, sehingga dia terus berjalan tanpa memedulikan pengemis itu. Yohanes bisa juga meninggalkan Petrus sendirian dan pergi ke bait suci untuk berdoa. Pengemis itu bisa saja menolak perintah dari Petrus untuk berdiri. Orang yang menggendong pengemis itu bisa juga memutuskan untuk tidak membawanya hari itu ke dekat pintu gerbang. Ternyata, setiap orang memainkan peran yang sama di dalam mujizat yang besar itu. Semua orang memainkan peran penting dalam anugerah Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, setiap orang memainkan peranan penting dalam membawa orang kepada Kristus. Tidak masalah jika Anda menyiapkan kursi di rumah Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, atau berdoa dengan orang yang sedang bergumul. Semuanya sama-sama penting. Ketika kita menyadari bahwa setiap saat sedekah yang kita minta dari Tuhan untuk kehidupan sehari-hari telah diganti dengan anugerah keselamatan dan hidup kekal, seharusnya hidup kita memiliki grafik naik ke hadirat Tuhan, lebih rajin beribadah, lebih banyak berbuat baik, dan peduli kepada sesama. Bisa jadi permintaan sedekah kita kepada Tuhan adalah kebutuhan yang sangat penting dan benar-benar itu kita butuhkan. Tetapi Tuhan tidak selalu memenuhinya. Ketika Tuhan tidak memenuhinya, jangan pernah kecewa. Kenapa? Karena dengan tetap percaya pada Yesus orang Nazaret itu, Dia sudah memberi anugerah kesembuhan rohani. Kaki rohani kita dituntun dengan firman-Nya untuk terus melangkah dalam perjalanan iman kita. Bahkan melalui pengorbanannya, kita sudah diberikan anugerah terbesar, yaitu kehidupan kekal. Sukacita kita dalam menerima anugerah Tuhan bahkan akan menjadi berkat bagi orang lain, untuk membuat orang lain juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Ada kata yang indah di sini, yaitu dekat gerbang indah bait Allah. Mengapa disebut gerbang indah? Karena gerbang itu adalah pintu di mana semua orang bukan Yahudi bisa memasuki bait suci, menuju ke tempat yang telah disediakan khusus untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya
Karena semua orang boleh masuk, maka gerbang itu disebut gerbang indah. Dan di dekat gerbang indah, peristiwa indah terjadi. Kesembuhan yang ajaib terjadi. Saudara sekalian, ketika sedekah yang kita harapkan diganti dengan anugerah, mari kita terus berjalan naik. Hari demi hari semakin dekat dengan Yesus, semakin setia dan terus menjadi berkat. Bisa jadi kita tidak punya apa-apa di dunia ini, tetapi kita bisa berkata bersama dengan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah 3 ayat 6. Ada bagian kita dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita bisa. Tuhan tidak menuntut agar kita dapat memberi kepada orang lain melebihi dari apa yang kita punya. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya harta yang mahal, harta yang lebih mahal dari semua emas dan perak, berlian, mutiara dan sebagainya, yaitu Yesus. Adalah satu kebahagiaan jika kita membagikan Yesus kepada orang lain, karena banyak orang yang sedang membutuhkan juru selamat, banyak orang yang sedang kehilangan pengharapan, dan ketika kita sebagai murid Yesus, sebagai umat-umat Tuhan, mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka akan banyak orang diselamatkan. Dan kita akan melihat dalam kerajaan sorga, orang-orang yang dulunya tidak berpengharapan, orang-orang yang secara dunia tidak mungkin diselamatkan, tetapi melalui kesaksian kita, melalui apa yang kita berikan kepada mereka, yaitu pengharapan di dalam Yesus, hati kita akan dipenuhi sukacita yang tidak terkira, karena banyak orang diselamatkan di dalam Yesus melalui kesaksian kita. Saudaraku sekalian, kita sudah menerima anugerah, dan di luar sana banyak orang yang sedang meminta sedekah, sedekah keselamatan, sedekah hidup kekal. Oleh karena itu, marilah kita dengan sukacita, dengan pertolongan Roh Kudus, melakukan apa yang kita bisa supaya sedekah yang diminta orang itu diganti dengan anugerah oleh Yesus, anugerah keselamatan di dalam namanya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita bermanfaat dalam pekerjaannya. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi Dia ingin kita menjadi saluran keselamatan kepada orang lain. Yesus ingin kita membawa orang-orang untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Juru Selamat, agar ketika Yesus datang kedua kali, Dia dapat menyelamatkan mereka. Inilah renungan singkat yang saya bawakan pada saat ini. Ingat, ketika sedekah diganti dengan anugerah, berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan indah pada saat ini. Kami diingatkan bahwa memang banyak sedekah yang kami minta padamu, kebutuhan-kebutuhan yang kami anggap penting dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kami telah menerima lebih dari semua sedekah, yaitu anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui kematian Yesus, yang memberikan jaminan kepada kami kehidupan yang kekal, yang memberi jaminan kepada kami kehidupan bersama dengan Sang Juru Selamat dalam kerajaan surga dan dunia baru nanti. Tuhan, ketika kami sedang bergumul dengan permohonan sedekah untuk kebutuhan kami, ajarlah kami juga menerima kehendak-Mu. Ketika Engkau menjawab tidak atas setiap doa kami, biarlah kami juga menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah terbesar bagi kami, dan Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan telah menyediakan anugerah
anugerah yang terbaik bagi kehidupan kami, bagi keselamatan kami. Berkati masing-masing kami secara pribadi, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati agar dengan kuasa Roh-Mu kami boleh membagikan harta termahal di alam semesta, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.